Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggamara, saya Kolonel Reki, prajurit Kodam Iskandar Muda, akan memberikan sedikit ilmu kepada para babinsa atau kepada masyarakat untuk mendapatkan pakan ternak secara gratis dengan mendapatkan sampah-sampah dari rumah tangga kita sendiri, dari pasar-pasar tradisional, dari rumah-rumah makan atau pemotongan hewan dan lain-lain, dengan menggunakan larva dari BSF, Black Soldier Fly, atau dikenal juga dengan nama lalat tentara hitam. Lalat tentara hitam ini sangat menarik dan sudah banyak peternak-peternak yang memanfaatkan larva lalat BSF ini untuk dimanfaatkan buat pakan ternak mereka, seperti ayam atau unggas, kemudian ikan seperti ikan lele, ikan nila, dan hasil daripada uraian dari BSF ini berupa kompos atau dikenal disebut kasgot atau bekas magot, dan ini bisa kita manfaatkan untuk pupuk tanaman-tanaman kita. Sampah organik yang selama ini menjadi persoalan, dengan cara ini berarti kita sudah mendapatkan salah satu solusi bagi pemerintah dalam cara membuang sampah dengan menggunakan larva dari BSF. Baiklah, saya akan jelaskan salah satu cara untuk memanfaatkan sampah organik secara mudah, praktis, dan semua orang pasti dapat membuatnya. Organik daripada rumah saya, ada tempe, ada sisa jagung, dan ada nasi-nasi busuk dan sisa lauk pauk yang tidak termakan. Sampah organik ini kalau kita buang di tempat sampah, ini akan menjadi problem daripada pemerintah, dan kita tidak dapat bisa memanfaatkan sampah organik untuk apapun, justru menjadi suatu sumber persoalan bagi kita. Untuk ini, sampah organik ini kita manfaatkan untuk menjadi nantinya pakan ternak dan kompos. Di sini sudah kita siapkan cincin yang biasa digunakan untuk masyarakat di Banda Aceh ini untuk membuat sumur atau untuk tempat sampah-sampah keringnya mereka. Tetapi di sini saya memanfaatkan satu cincin lengkap dengan tutupnya, dan kita gali tanah, kita taruh cincin tersebut, dan sampah-sampah organik yang ada di rumah tangga kita buang di dalam cincin ini, sehingga sampah organik yang ada di rumah kita tidak kita buang di tempat sampah pada umumnya masyarakat buang. Sampah organik ini akan diurai oleh magot atau lalat BSF. Seperti rekan-rekan lihat, di dalam tempat sampah organik saya ini sudah banyak larva-larva atau magot-magot yang siap mengurai sampah yang saya buang ke dalam cincin ini. Sampah organik ini yang saya masukkan ke dalam cincin ini akan muncul aroma fermentasi. Sampah organik setelah saya masukkan ke dalam cincin ini akan saya tutup, dan pada saat sampah ini tertutup pasti ada proses daripada pembusukan atau fermentasi, sehingga bau daripada sampah ini akan mengundang indukan daripada
lalat BSF untuk bertelur di sela-sela daripada tutup cincin ini. Dengan telur larva tersebut atau lalat BSF itu, nanti secara otomatis kita akan mendapatkan larva-larva BSF atau maggot ini secara gratis, tanpa perlu kita membuat ternaknya atau suatu tempat atau biopon tertentu untuk mendapatkan maggot-maggot buat pakan ternak kita. Ini rekan-rekan bisa lihat, ini sampah dapur kita, yang mana sampah ini sudah mulai diurai oleh namanya maggot. Nah, di sini kita lihat pada sela-sela daripada tutup cincin ini, di sini rekan-rekan bisa lihat, di sini ada putih seperti putih ini. Ini adalah telur daripada lalat BSF. Karena lalat BSF ini tidak sama dengan lalat hijau atau lalat hitam yang ada di rumah tangga kita atau yang mengganggu daripada makanan-makanan yang kita konsumsi. Lalat BSF ini akan menelurkan larvanya ini tidak langsung ke sasarannya atau ke makanannya, tetapi di atas daripada pakan tersebut, sehingga lalat ini kita anggap atau dianggap orang lalat yang bersih. Dan pada saat larva atau maggot ini sudah cukup makannya, dia akan bermetamorfosis menjadi prepupa. Yang awalnya di tempatnya yang basah atau lembab, dia akan mencari tempat yang lebih kering karena dia akan berproses untuk menjadi lalat. Di sini rekan-rekan lihat, maggot dalam hal ini keluar daripada sela-sela cincin yang kita buat ini. Yang semulanya maggot itu makan, setelah makan dia membesar dan berproses untuk menjadi lalat, dia keluar dari tempat dia makan ini dan dia naik ke atas dan keluar dari sini. Di sini rekan-rekan bisa lihat, saya mendapatkan maggot secara gratis tanpa saya harus membeli daripada pupa atau prepupa atau membeli maggot. Sampah yang ada di rumah saya secara otomatis akan menghasilkan maggot. Maggot inilah yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak kita, baik lele, ayam, bebek, angsa, atau jenis unggas atau burung-burung, dan ternak piaraan kita lainnya. Dan perlu rekan-rekan ketahui, maggot ini kandungan protein dan lemaknya sangat tinggi, dan ternak kita jika diberi konsumsi maggot ini akan lebih sehat, lebih gemuk, dan daging daripada hewan peliharaan kita akan lebih gurih. Ternak sehat, dagingnya sangat-sangat gurih, dan maggot ini tidak menjijikkan seperti lalat atau larva lalat hijau atau lalat hitam biasa. Inilah maggot black shoulder fly, lalat tentara hitam. Sama dengan kita, sama-sama tentaranya yang bermanfaat buat masyarakat banyak. Sanggapara. Di sini akan saya menjelaskan. Tadi sudah kita dapatkan maggot-maggotnya. Ini yang disebut maggot. Ini bisa langsung kita manfaatkan untuk pakan ternak kita.
walaupun sudah hitam seperti ini, atau kita bisa memberikan maggot yang masih putih yang bisa langsung kita panen di dalam biopodnya tadi itu atau tempat cincin tersebut. Ini umumnya ini namanya prepupa, yaitu maggot persiapan untuk menjadi lalat. Prepupa maggot ini masih bergerak, tetapi dia sudah tidak makan lagi. Dia kalau dikasih makan, dia sudah tidak makan lagi. Dia akan pergi di tempat makan, di tempat yang kering. Dan ini pupa. Pupa ini adalah proses maggot ini nih bertapa. Dia bertapa, dia diam saja. Dia tidak bergerak. Dia sudah tidak bergerak lagi. Dan inilah yang akan menjadi lalat. Pada saat dia menjadi lalat, lalat tersebut sudah tidak makan dan tidak minum. Makanya dibilang maggot ini atau BSF ini merupakan lalat pembersih. Dia tidak makan. Beda sama lalat hijau, lalat hitam, kalau kita ada makanan dia langsung hinggap. Nah, untuk kita mendapatkan telur daripada lalat tersebut, kita perlukan aegis. Aegis ini adalah kayu yang mana yang kita susun, ada jarak, kita taruh ke tempat pakannya. Di sini saya menggunakan pepaya busuk. Pepaya busuk yang sudah saya taruh di atas daripada dedak atau katul. Kita taruh di sini. Kemudian ini kita taruh di kandang BSF. Nah, di sini saya sudah memiliki kandangan BSF. Saya rasa rekan-rekan bisa buat. Ini kita taruh di dalamnya pakannya. Kemudian ini pancingan telurnya kita taruh di atasnya. Di sini rekan-rekan bisa lihat saya memiliki berapa ekor BSF. Di sana ada lubang. Lubang yang di dalam kandang ini adalah lubang tempat keluarnya daripada lalat BSF di tempat penetasannya. Di sini, di lacinya ini rekan-rekan bisa lihat. Ini adalah pupa-pupa yang saya miliki. Di sini ada prepupa, ini sudah menjadi pupa. Nah, inilah yang akan menetas dan keluar melalui lubang tersebut. Dan nanti jika lalat ini kawin, yang jantan setelah mengawini yang betina, dia akan mati. Dan betina setelah dia bertelur di sela-sela kayu tersebut, dia akan mati. Inilah siklus daripada lalat black shoulder fly. Bentuknya bisa dilihat beda dengan lalat hijau dengan lalat black shoulder fly.